Lingkaran besar. Langsung memainkan di tahap awal permainan namanya udah pernah belum Pak? 1, 2, boom. Udah pernah? Belum pernah? Oke. Coba trial dulu ya. Kita akan mulai dari yang ibu tunjuk ke arah jarum jam ya, arah jarum jam. Ibu tunjuk 1. Oke. 6 kan boom. Habis boom berarti 7. Oke, itu ya caranya ya. Bisa kena boleh semakin rapat ya. Kita akan mulai lagi dari konsentrasi dimulai. 1, 2, 4, 5, 6. Oke, silakan ke depan. 5, 7, 8, 10. Oke, silakan baju yang kosong. Boleh cari space nyaman, boleh. Boleh cari space. Oke. Kamar di dalam rumah. Silakan cari space nyaman. Masuk ke dunia imajinasi di sebuah desa kecil yang sangat damai bernama Desa Kanguru Bahagia. Di desa ini semua penduduknya hidup rukun. Ada rumah-rumah yang berdiri kokoh dan ada kanguru-kanguru yang tinggal di dalamnya. Rumah menjaga kanguru dan kanguru membuat rumah bahagia. Namun, suatu hari alam mulai menunjukkan kekuatannya. Ayo kita ikuti kisahnya dan dengarkan baik-baik setiap peristiwa yang terjadi. Setiap kali ada kejadian, kalian harus bereaksi cepat sesuai peran kalian. Pagi itu, matahari bersinar cerah. Rumah dan kanguru bersiap menikmati hari yang indah. Tapi tiba-tiba ada asap mengepul dari dapur salah satu rumah. Api mulai membesar. Setelah api berhasil dipadamkan, semua kembali tenang. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Tanah mulai bergetar. Dung, dung. Bumi berguncang hebat. Gempa bumi. Ini sudah ganti, sudah, oke. Setelah gempa, hujan turun deras, tak henti.
air meluap dari sungai. Jalan-jalan berubah menjadi sungai kecil. Semua orang kebingungan. Banjir, air mati. Ya sudah berubah. Sudah, oke. Sudah berubah? Ketika semua mengira bencana sudah berakhir, tiba-tiba kejauhan terdengar suara gemuruh besar. Lautan menyerang, ombak raksasa menuju desa tsunami. Berganti tangan dan berganti tempat. Berganti tempat. Berganti tempat. Oke. Setelah ombak berlalu, desa pun tenang kembali. Rumah dan kampung saling menatap keluar. Mereka sadar bahwa bencana tidak bisa dihindari, tapi dengan kerjasama, komunikasi dan saling tolong-menolong, mereka bisa tetap selamat dan bahagia. Desa Kanguru bahagia pun kembali berdiri, lebih kuat dari sebelumnya. Semua rumah dan kanguru belajar satu hal penting. Dalam hidup, kita perlu siap menghadapi perubahan dan tetap kompak satu sama lain. Teman-teman, bahasa yang ada di dalam kertas. Dan kalian gak boleh, kalian bicara manusia gak boleh, oke? Kalian hanya boleh bicara yang ada di dalam kertas. Dan dalam waktu singkat, kalian harus menemukan sejenisnya. Sejenis yang ada di dalam kertas. Oke? Paham? Oke. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, silakan dibuka. Oke, waktunya di menemukan jenisnya. Silakan berkumpul satu circle dalam kelompoknya. Ini ada berapa circle ini? Ini circle apa? Kukuruyuk. Kukuruyuk mana kukuruyuk? Ini circle apa? Miau. Ini circle. Berpisah. Biar kelihatan circle-nya. Yang ini circle apa? Udah benar. Coba dihitung ada berapa? Hitung ada berapa? Berapa orang? Berapa orang?
Oke, dalam waktu 10 menit silakan kalian membuat yel-yel sesuai jargon dari hewan yang kalian pegang. Dalam waktu 10 menit dengan membuat five values. Five values itu apa? Jadi five values itu misalnya meow ya. Misalnya burung kucing itu misalnya dia itu baiknya apa kucing itu? Imut. Kemudian apa? Kalau kucing itu apa? Manja, lucu. Karakter yang baik dari kucing itu apa? Misalnya kucing itu tidak sombong, misalnya ya. Itu kalian silakan berdiskusi mengambil 5 value, 5 value yang ada di kucing. Kemudian kalian bikin yel-yel, oke? Nah, misalnya harimau itu misalnya apa? Values-nya berani misalnya ya. Nah, kalian masukkan kalau harimau itu values-nya apa? 5, kemudian bikin yel-yelnya, ya. Terus kalau ayam values-nya ayam itu apa? Boleh kemudian bikin yel-yel. Silakan berdiskusi. Masuk dulu ya, nah kiri, loncat di depan ya, ngerti nggak? Yang kanan dulu, yang kiri maju yang di depan. Kanan itu dulu, kiri loncat, kiri, nah situ, lanjut, terus ya pas, loncat, nah stop, kiri, nah lurus, nah situ lurus, nah ya sini, ntar maju udah pas. Nah, maju pelan-pelan, maju. Kanan, loncatin kanan. Loncatin kanan. Nah ya, arah dulu. Terus. Loncat kaki kiri. Nah ya, kaki kiri lurus lagi.
Nah, ya maju. Loncat ke depan. 1, 2, 3. Udah. Iya udah. Ya kena. Ya udah. Ya terus. Gak apa-apa. Ya udah. Oke, berhasil. Satu lagi, tadi udah berhasil 4 ya? Oke, satu lagi. Bagus, Ray. Selain istirahat tidak boleh. Selain istirahat tidak boleh. Oke, berhasil satu. Maju dua. Langsung kena. Oke, gagal ya. Nyawanya tinggal 2. Jangan. Oke, kena ya, gagal ya. Oke, nyawanya tinggal 1 kali lagi. Belum. Angka bisa banget loncat ke bawah. Udah beres. Berhasil. Boleh dibuka yang sudah. Nah, ayo maju. 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 Kaki kanan bersama kaki kiri. Ya. Nah, terus. Maju dikit lagi. Maju dikit terus. Terus, maju dikit terus. Nah, ya, oke. Angka besar. Nah, ya. Angka besar lagi keluar. Angka besar lagi. Ya, kiri. Loncat. Nah. Berhasil. 2. Oke, boleh dibuka. Maju terus. Nyawanya tinggal 1 ya. Sekarang timingnya, waktunya untuk kita refleksi setelah kegiatan di aula. Kalau kalian ingat, sebelumnya kita sudah ada permainan 1-2 boom.
Kemudian di bagian transisinya berkelompok sesuai dengan nama jenis hewan. Kemudian yang terakhir itu permainan blind trust walk. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa yang kalian rasakan ketika mata kalian ditutup dan harus mengandalkan teman? Ada yang bisa menjawab gimana? Takut? Yang pertama takut, namanya siapa? Rezian. Lezian. Oh, namanya ini ya, agak rare ya, Lezian ya. Takut. Ada lagi gelap. Apa? Bingung. Apalagi? Trust issue. Oke. Istilahnya keren ya. Takut udah, apalagi? Apalagi rasanya? Ah? Deg-degan. Oke. Sekarang berikutnya, apa yang kalian rasakan ketika menjadi pemandu yang memegang tanggung jawab membawa temannya supaya selamat? Pusing, greget, kepo, nyampe ending nggak gitu ya? Capek, oke. Apalagi? Ada lagi tambahannya? Oke. Kemudian, momen apa yang paling kalian ingat dari permainan yang sudah dilakukan? Momen apa yang paling kalian ingat? Ada nggak momen yang paling kalian ingat? Teriak. Tapi kalau habis teriak itu enak nggak sih? Sakit tenggorokan. Tapi pikirannya ada rilis enak nggak setelah teriak-teriak? Ya karena kalau kalian sekarang teriak, bisa nggak kalau sekarang teriak? Bisa nggak? Tiba-tiba kalian di kelas teriak, bisa nggak? Bisa, beneran? Aneh nggak? Nah itu, tapi kalau saat permainan kan nggak aneh ya? Kalian bisa rilis. Oke, berikutnya. Mengapa kalian sulit atau mudah percaya kepada teman saat mata kalian ditutup? Oh, karena udah kenal. Apalagi? Ibu ulang, mengapa kalian sulit atau mudah percaya kepada teman saat mata kalian ditutup? Apa yang bikin kalian mudah percaya? Karena teman sekelompok harus solid. Karena sekelompok harus solid supaya bisa selamat. Apa? Chemistry-nya ada. Kemudian ada pilihan nggak kalau mata kalian sudah ditutup? Nggak ada. Jadinya kalian percaya sama yang memandu ya. Oke, berikutnya. Bagaimana pengalaman yang saat permainan itu mencerminkan hubungan kalian di kehidupan sehari-hari di kelas, ada nggak? Kerjasama. Saat di kehidupan sehari-hari juga ada nggak untuk kalian perlu kerjasama? Ada. Kemudian apa lagi? Membantu, benar? Posisinya membantu karena mengguide ya. Ada lagi? Berikutnya, apa yang terjadi ketika kepercayaan dalam kelompok hilang atau rusak? Berantakan. Ada lagi? Nggak sampai akhir? Nggak beres ya? Ada lagi? Nggak maksimal hasilnya? Ya? Berantem, berdebat, betul? Oke, ada lagi? Jadi poin analisisnya adalah kepercayaan dibangun melalui konsistensi, komunikasi yang jelas, dan tindakan yang aman.
Karena kan ada garisnya ya, yang garis amannya ya. Kemudian tanggung jawab memimpin oleh pemandunya berbeda dengan tanggung jawab yang mengikuti atau yang dipandu. Jadi keduanya sama-sama penting. Lalu komunikasi verbal dan nonverbal memiliki kekuatan yang berbeda ya. Kemudian kira-kira nih ya, dalam perencanaan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dari pengalaman blind trust walk, nilai apa yang bisa kalian bawa dalam keseharian di kelas? Buat satu hal konkret, apa yang bisa kalian lakukan untuk membangun atau memperkuat kepercayaan kepada teman? Kira-kira hal konkret apa yang bisa kalian lakukan? Misalnya ya, saya akan lebih mendengarkan teman ketika dia berbicara, misalnya. Atau saya akan lebih berani meminta bantuan dan mempercayai teman saya. Atau saya akan bertanggung jawab menyelesaikan bagian tugas kelompok saya tepat waktu. Kira-kira komitmen atau perencanaan konkret apa yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Ada yang bisa? Kira-kira hal konkret apa yang bisa kalian lakukan? Gimana? Ada nggak yang bisa dilakukan? Atau kalau di sini sudah percaya teman semua? Hah? Ada nggak yang perlu latihan untuk percaya teman? Kira-kira kalian di kelas ini sudah percaya teman semua belum? Karena blind trust walk itu namanya juga blind trust walk ya. Dia bisa melatih untuk bisa percaya dengan teman. Ya, ketika misalnya kalian nggak percayaan banget sama teman, ketika kalian dipandu dan mendengarkan suara hanya satu suara yang dipandu, kemudian kan banyak distraksi ya. Nah, gimana caranya supaya kalian itu ada percaya sama temen? Paling nggak satu yang benar kan? Gimana cara membangunnya? Komitmen. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan, hal konkret apa untuk percaya sama teman? Ada yang bisa menjawab nggak? Apakah susah pertanyaannya? Susah pertanyaannya? Lebih susah pertanyaan ini atau matematika? Kalau ini pertanyaan kehidupan nggak sih? Ya, susah ya? Untuk bisa percaya sama temennya gimana? Bingung? Oke. Jadi kepercayaan itu tidak datang dengan sendirinya ya. Ia harus dibangun melalui tindakan kecil yang dilakukan berulang kali. Jadi mudah-mudahan kalian sudah bisa memulai untuk bisa percaya dengan teman. Paling enggak satu orang minimal yang bisa meng-guide kalian menuju selamat sampai dengan tujuan. Ya. Lalu jadi permainan yang sebelumnya, kalau 1, 2 boom itu melatih konsentrasi dan kekompakan dari awal ya. Kemudian kalau nama-nama hewan itu untuk apa sih? Kan kalian berkelompok sesuai dengan jenis hewannya ya. Itu untuk membangun identitas tim dan rasa memiliki kelompok.
Mungkin sama halnya dengan kalian itu di kelas ini 11-3 ya. Itu perlu membangun identitas timnya kalian dan rasa memiliki di kelas ini. Kemudian blind trust walk itu menumbuhkan kepercayaan, tanggung jawab, dan komunikasi. Karena kalau misalnya suaranya pemandu itu misalnya nggak jelas, bisa nggak kalian nyampe dengan selamat? Nggak ya. Kemudian, bisakah kalian sebut satu kata yang menggambarkan apa yang kalian rasakan atau pelajari dari kegiatan permainannya? Ada kira satu kata? Permainan yang 1-2 boom, kemudian transisi dengan jenis nama hewan, lalu blind trust walk. Ibu ingin tahu kira-kira kalian bisa menyebut satu kata apa yang paling menggambarkan yang kalian rasakan dan kalian pelajari? Satu kata. Hah? Kekompakan, konsentrasi, kebersamaan, ketelitian ya. Oke, karena agak detail ya. Ranjaunya. Apa lagi? Ada lagi? Satu kata? Sudah? Kemudian dari 3 permainan kita belajar bahwa kelas yang kuat bukan hanya tentang nilai akademik, tetapi tentang kemampuan kita untuk berkonsentrasi bersama, mengenal satu sama lain lebih dalam, dan berani mempercayakan diri kepada orang lain. Itu adalah kekuatan juga yang jauh lebih besar dari sekedar pandai sendiri. Kemudian anak-anak, bagi kalian yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut tentang kerjasama tim, kepercayaan diri atau dinamika kelompok, dapat mengunjungi ruang BK untuk bimbingan individual atau kelompok lanjutan. Ada pertanyaan anak-anak? Atau dari permainan atau dari implikasi atau implementasi dalam kehidupan sehari-hari, ada yang kalian rasakan atau gimana? Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu mengakhiri refleksi kali ini? Tidak ada pertanyaan? Oke, apabila tidak ada pertanyaan, Ibu ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan semangat kalian saat bermain ya. Kalian sudah membuktikan bahwa kalian bisa saling percaya dan mendukung, dan semoga bisa membawa semangat yang waktu saat bermain itu ke luar ruangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.